Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos, Ketua Umum Pemda dan Jabar, Bapak Kapolda yang pada kesempatan ini mewakili pelatihan ini sudah cukup lama ini kayaknya. Cuma tadi lupa ingat ya kayaknya sekarang. Kemudian Ketua Pemda Provinsi Jabar yang mewakili Pemda, kemudian pengurus Pemda IKN Jawa Barat yang hadir, baik Pemcap Jawa Barat yang saya hormati, kemudian majelis tinggi dan turut hadir Pak Siang Hakim Jamilan Dewan Guru hadir Sensei Kamarul dan para rekan yang lainnya. Jadi saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak BH. Kebetulan pada hari ini beliau berada di Bali. Jadi waktu di Padang beliau menugaskan saya untuk hadir. Jadi saya hadir di sini dia mewakili PBIKAS. Saya membacakan sambutan daripada Ketua Umum antara lain. Ya toh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam KAD Pos. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat terus melanjutkan tugas kita, karya dan pengabdian kita kepada bangsa melalui olahraga karate. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan lembaga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi atas keselenggaraan Musda keempat Ganas Jawa Barat tahun 2016 yang merupakan representasi dan evaluasi kinerja pengurus dan sekaligus cerminan kesiapan Jawa Barat untuk menghadapi kegiatan yang berskala nasional maupun internasional, terutama kegiatan yang akan diselenggarakan di bulan Februari tahun 2017, yaitu kejuaraan karate Ganas Piala Kapolri ke-7 di Semarang, Jawa Tengah. Ini yang kemarin Pak Condro sudah mempersiapkan bulan Februari kejuaraan Ganas di Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, Musda merupakan amanat dari anggaran dasar negara rumah tangga, bukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pengurus, tapi pelaksanaan Musda juga menyiapkan rencana strategis dan program kerja dalam rangka menyiapkan organisasi ini berperan aktif dalam membangun prestasi olahraga, khususnya olahraga karate di Jawa Barat. Di Ganas aktif diajarkan berjuang kesatria, tidak berkelahi, keroyokan di pinggir jalan, tidak tawuran di sekolah. Kalau mau berkelahi, dilatih bagaimana bertanding di arena yang sportif. Bersaing mengejar prestasi, dilatih kejujuran dengan menghargai kelebihan lawan, mengakui dengan sportif kekalahan. Latihan bela diri yang diajarkan di Ganas juga melatih kepercayaan diri yang tinggi, terutama bagi anggota kepolisian yang memiliki risiko tugas yang tinggi, perlu menguasai bela diri sehingga kalau ada kejadian dalam tugasnya tidak langsung menggunakan senjata, karena penggunaan senjata tersebut merupakan langkah bahaya. Jadi waktu di Sumbar kemarin satu disampaikan oleh Pak BH, saya katakan dulu zaman Pak Bobi Rahman, ya. Dulu kan ada MOU antara Polri dan hari pertemuan kita yang di situ jelas dan tegas dikatakan bahwa Polri memberikan pembinaan masyarakat melalui masyarakat karate, dan karate memberikan ilmu bela diri kepada Polri khususnya. Jadi kalau seandainya Pak, pada saat kejadian di Tangerang, musibah atau orang polisi ikan oleh seorang penjahat seperti itu, kalau mungkin punya bela diri karate, mungkin tidak sampai dari seperti itu. Jadi sehingga beliau lebih semangat menggerakkan agar supaya kesatuan Polri itu berlatih karate. Kemudian hadirin yang saya hormati, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita menggali teknik bela diri yang ada di Ganas untuk diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Memang di bela diri Ganas tidak ada kuncian. Tugas kita menciptakan bela diri praktis yang digabung dengan bela diri lain. Saya kira Ganas sudah memilikinya, tinggal mensosialisasikan kepada seluruh daerah. Kalau teknik untuk melatih atlet prestasi semua ada di Ganas.
Saudara-saudara para peserta musda yang saya hormati, pada Olimpik tahun 2020 di Jepang, karate berhasil masuk sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, walaupun masih dalam kategori eksibisi, dan saya berharap karate Inkaras mampu bersaing untuk mewakili Indonesia pada Olimpiade. Saya yakin dengan prestasi yang sudah diraih selama ini, terakhir pada PON 19 2015 yang baru lalu di Jawa Barat, Inkaras berhasil meraih juara umum dengan meraih 5 medali emas. Dari 5 medali emas tersebut, 3 diantaranya diraih karateka Inkaras Jawa Barat, yaitu kata bergu putri Ayu Siti Eva, Komite Perorangan Putra 76 kg, Sadi Firmansyah, dan Komite Putri plus 64 kg Asmaul Husna. Di tingkat internasional yang berjalan Olimpiade siswa, tingkat S1, tingkat SMP di Swiss, bulan September 2015, atlet Gibran dari Sulsel dan Alpina dari Negara meraih medali emas. 2 tingkat SD di Luxembourg, Jerman, bulan Oktober 2015, atlet Maisha dan Firman dari Jawa Barat meraih medali emas. Firman ini dari Sumut, ya. Jawa Barat ya, atau Jerman. Yang ketiga, tingkat SMA di Jerman, bulan Oktober 2012, atlet di Padilah dari Sumatera Utara meraih medali emas. Harapan saya prestasi yang sudah baik diraih selama ini harus mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan khusus mengenai Jawa Barat, saya berharap dapat lebih banyak memunculkan mereka berprestasi. Untuk itu, kerja Inkaras Jawa Barat harus menambah frekuensi pertandingan di tingkat daerah agar dapat mencari bibit-bibit yang dapat diandalkan untuk diterjunkan di tingkat nasional maupun internasional. Saudara hadirin yang saya hormati, perguruan Inkaras dalam kiprahnya telah membuktikan dua sisi pengabdian kepada bangsa dan negara. Itu perguruan Inkaras mampu mengembangkan atlet potensial, memperkuat jajaran atlet nasional, PB4I untuk berlaga di internasional. Namun demikian, prestasi yang sudah diraih di perguruan Inkaras selama ini belum mampu menjadikan Inkaras sebagai perguruan karate terbaik di antara perguruan karate yang ada. Kita masih terus bekerja keras untuk mewujudkan perguruan Inkaras menjadi terbaik melalui perguruan Inkaras Unggul dalam rangka mewujudkan Inkaras mandiri dan berprestasi di tahun 2014-2015, karena keberhasilan atlet meraih prestasi tidak terlepas dari pengurus, pembina, pelatih dan perawatan, serta penggalangan sumber dana yang mampu mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian saudara-saudara para hadirin yang berbahagia, di sisi lain perguruan Inkaras juga telah berhasil menciptakan seni bela diri praktis untuk meningkatkan kemampuan personil kepolisian Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sebagai pengayom masyarakat. Materi bela diri praktis perguruan Inkaras tersebut juga bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan personil TNI laut dan udara. Ini yang dikembangkan oleh Sehat Mulyono yang telah sekian tahun kita meramu dan menciptakan bela diri praktis untuk yang kita terapkan di kepolisian, angkatan darat, angkatan udara, dan juga pemerintahan sebagainya. Mengakhiri kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras menyiapkan event dengan baik, sehingga Musda Keempat Inkaras Jawa Barat tahun 2016 diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman. Selanjutnya mendapatkan hasil yang diharapkan juga kepada semua pihak yang dalam mendukung pelaksanaan Musda Keempat Inkaras Jawa Barat. Saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian sambutan saya, semoga dapat menjadi motivasi bagi saudara dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk mengembangkan organisasi Inkaras. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kejayaan perguruan Inkaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karate Pos, Pengurus Besar Institut Karate Nasional, Ketua Umum Putra Juga Haji Jenderal Polisi Purwakayudi. Pak Dian dan saudara yang hadir, saya baik selaku senior Inkaras Jawa. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal izin Pak Dian di luar sambutan ketua. Jadi begini, selama 2 bulan ini saya mendampingi ketua umum melakukan pengukuhan di 4 pemprov Inkaras, antara lain diawali dengan Pemprov Jawa Timur, Pemprov Jawa Tengah,
Sebenarnya Pak Didi tahu persis kesibukan kita di PON dan Peparnas. Tapi saya merasa saya sangat tidak mungkin tidak ada yang mendampingi ya, Ketua Umum dalam melakukan kunjungan kegiatan. Jadi untuk sama masih bisa menyisihkan waktu dan saudara Hendy Wakil Sekjen itu juga demikian. Kita mendampingi beliau karena kita Pak Elong sendiri selalu ketua dalam guru berhalangan pada 3 kegiatan tersebut kemarin bisa. Jadi Pak Ketua Umum ini sangat perhatian sekali terhadap karakter. Mungkin pada saat beliau kita serahkan tugas di Kongres yang lalu beliau banyak kesibukan sebagai Kapolri. Justru sekarang ini beliau banyak ingin tahu tentang Inkanas. Beliau ingin banyak tahu tentang karakter. Sehingga waktu itu pertama kali setelah kita acara halal bihalal, saya bicara di samping Pak BH, beliau langsung telepon Pak Anton Kapolda Jatim. Kawan, minggu depan dilantik ya, siap jenderal. 5 hari kita sudah harus berangkat ke Surabaya pelantikan. Kemudian telepon lagi Kapolda Jogja demikian, sehingga Jogja dilantik bersama dengan Jatim dan Jogja. Kemudian Sumbar yang sudah minta, beliau juga meluangkan waktu dan hadir selama 3 hari 2 malam kami berada di Sumatera Barat. Beliau mengikuti dari awal sampai dengan terakhir kegiatan serta menghadiri acara ujian kenaikan tingkat Gubernur Sumatera Barat. Jadi itulah perhatian yang diperhatikan. Kemudian kalau kita sering bincang-bincang, beliau juga menyatakan memang coba tolong sampaikan tentang bagaimana apa itu program Inkanas, bagaimana historisnya Inkanas, gitu kan, kepada bagaimana hubungannya Inkanas dengan Polri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi sehingga di Semarang itu saya terpaksa di forum itu menyampaikan pada dia hadir hal yang beliau minta tadi. Kemudian di Jogja kita rubah bahwa dalam kunjungan daerah. Jadi kami itu bukan hanya menyetting, tapi ada manfaatnya kita berdialog dengan pengurus daerah. Jadi sehingga kita ada acara khusus setelah selesai pelantikan kita akan ada acara kita. Ini hasilnya cukup baik. Kita menerima masalah-masalah daerah, kita memberikan persoalan-persoalan program-program kita yang ke Pemda masing-masing. Kemudian di Sumatera Barat itu juga demikian, ini gubernurnya sangat berbiasa. Kita dijemput pada saat kedatangan kita di bandara, kita juga diantar, dan juga punya perhatian yang sangat. Dia menolak sebagai ketua KONI, dia menolak sebagai ketua KONI, tapi menerima sebagai ketua Pemda. Jadi ini luar biasa. Jadi itu mengenai psikologi tentang ketua umum. Dan nanti kita akan bikinkan buku kecil khusus untuk ketua umum kita tentang perjalanan Inkanas. Kemudian waktu di Jogja, beliau juga telepon Pak Kapolda Jabar, Pak Bambang, untuk Pak BH sebelah saya. Saya katakan, Bang siap ya, gantikan. Dan kita ada musda. Jadi Pak Kadia, tadinya beliau tuh pengen kemarin itu minggu depan setelah musda. Tapi karena beliau masih berada di Bali, beliau mengusulkan itu 2 minggu setelah hari ini. Jadi tolong nanti siapapun pengurus Pemda Inkanas yang akan datang, beliau sudah minta buat 2 minggu setelah acara musda ini dilanjutkan dengan acara penentuan. Yang beliau telah sampaikan kepada Pak Bambang Kapolda. Kemudian saya juga ingin sampaikan tentang sekilas Inkanas Jawa Barat. Ini Pak Dia beliau tahu persis, tapi Pak Kapolda tidak hadir, mungkin bisa disampaikan. Karena Pak Dia juga saya laporkan tentang bahwa Inkanas Jawa Barat itu punya tanah 1.300 meter. Pada saat saya ketua umum, saya menerima estafet dari Singamaki. Singamaki ini ketua umum Pemda Jabar 80-82, saya 85 ya. Saya 85 sampai 87. 87 waktu itu Pak Antos Jawa sebagai masih Kapolda Sumut, dia pindah ke Jakarta jadi Kapolri, ya. Nah, Pak Bobi Rahman sebagai Kapolda Jabar, saya pada saat itu sebagai ketua harian. Selama 2 tahun satu harian kita bisa punya tanah 1.300 meter waktu itu, ya. Dan pada saat Pak Sidarto sebagai Kapolda, kita sudah merencanakan dulu, ya, bahwa kita bangun itu dulu untuk pembangunannya itu ya urutan masing-masing Kapolres akan menyiapkan ada yang
segera untuk pindah ke Jakarta, rencana itu Buya lagi tidak pernah. Jadi kemarin dia punya perhatian terhadap itu sudah saya lakukan juga. Ya. Dan di Jakarta pun juga pada minggu depan ini saya mengambil inisiatif pertemuan pengurus inti karena sekarang ini PLN itu pun juga aktif di kepengurusan PB dan Pak Asmani dari DRI itu juga aktif di kepengurusan PB pada direncanakan sebelum ke Jawa Barat ini ada rapat pengurus inti PB Ganas yang akan diadakan di DRI. Kita membahas program-program yang konkret untuk pengembangan peningkatan prestasi di bidang kerja khususnya di Ganas. Itu yang tentang Jawa Barat. Kemudian juga saya terima kasih kepada pengurus Pemda Jawa Barat, khususnya kepada Pak Andung. Ya. Ini Pak Andung ini luar biasa, nggak salah pada saat musda yang lalu saya katakan ketua harian harus Pak Andung. Ya. Jadi beliau sekarang sudah dan satu dua ketua harian, sudah dua, ya, jelas. Nah, yang kedua bagian di terakhir kemarin yang kedua. Dan sekarang tambah segar dan tambah sehat. Jadi ketua harian, saya kira ketua umum, ketua harian itu tidak ada yang tidak usah dipilih pulang. Cukup tidak ada. Nah, kemudian juga saya ingin sampaikan bahwa peranan Inkanas yang sudah lebih ditingkatkan lagi. Memang prestasi kita cukup baik, tapi mempertahankan prestasi itu nggak gampang. Kader-kader juga harus ada, kader di kepengurusan pun juga kita lakukan. Saya kemarin dalam kepengurusan baru ini dua yang kita hadirkan itu Joko dari Sosial Tidak NKI, kita masih terus PB dengan Adelia. Ya, Adelia searahkan untuk punya organisasi, Joko di wakil sekretaris untuk melakukan hal yang kita lakukan kaderisasi di PB Ganas itu sendiri. Dan juga di Pemda juga kita harapkan demikian. Dan saya terima kasih kepada Pak Polda. Memang saya sejak aktif di sini kajian tahu persis zaman Pembobi Ramon sampai dengan zaman yang Kanana. 18 tahun saya jadi ketua harian, bahkan ketua umum turun jadi ketua harian. Tapi kita cukup kenal baik dengan semua Kapolda pada saat itu. Saya juga kepada beliau pesta perkawinan juga saya masih sering diundang dan ketemu juga saya bersilaturahmi. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf salam dari ketua umum kita semua. Semoga Inkanas ke depan